Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan masuk ke materi selanjutnya setelah kemarin, yaitu tentang dan juga khos. Sebelum saya masuk ke dalam bagian khos, nanti akan saya masukkan dulu, akan kita ingat kembali, review kembali terkait itu apa, pembagiannya seperti apa, lalu nanti khos itu seperti apa. Yang jelas kalau kita berbicara kemarin kita sudah membahas bahwasanya itu adalah suatu lafadz di mana dia mencakup keseluruhan dari seluruh maknanya. Sebagai contoh, kalau kita berbicara wal asri innal insana lafi khusrin illa ilal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Al insan di situ mengatakan sebagai manusia, lafadz yang menunjukkan kepada keseluruhan manusia, lafadz yang menunjukkan pada keumuman jenis manusia. Artinya ketika dikatakan innal insana lafi khusrin, maka di situ dikatakan yang dimaksud manusia di situ adalah semua manusia tanpa terkecuali. Baru ketika masuk ilal ladzina amanu, baru itu dikecualikan orang-orang yang beriman, beramal soleh, berwasiat kepada kebaikan dan juga kesabaran. Jadi itu adalah tentang artinya itu menyeluruh. Tapi itu selalu ada yang namanya khos atau kebalikannya. Kalau kita berbicara itu adalah suatu lafadz yang akan menunjukkan keumuman, mencakup seluruh satuan yang dikandungnya, maka yang disebut sebagai khos itu adalah lafadz yang menunjukkan terkhusus hanya pada satu hal saja. Jadi kalau misalnya tadi al-insan itu adalah karena menunjukkan jenis dari manusia, maka contoh dari khos misalnya adalah Muhammad Rasulullah misalnya. Muhammadur Rasulullah itu contoh dari lafadz yang khos karena itu menunjukkan pada satu individu tertentu. Misalnya Jibril itu juga menunjukkan pada nama. Misalnya nama Al-Makkah, Al-Madinah, nah, itu juga contoh dari khos karena itu menunjukkan pada suatu lokasi tertentu, nama tertentu. Contoh yang lain misalnya kita berbicara mengenai lafadz yang khos mengenai bilangan-bilangan. Bilangan misalnya dalam ayat-ayat waris yang menyatakan mendapatkan sepertiga, setengah, itu juga contoh dari ayat yang khos karena tertentu pada satu bilangan tanpa bisa dijabarkan untuk makna yang lain. Jadi khos itu pada intinya dia adalah kebalikan dari Karena kenapa saya tidak cantumkan di dalam slide ini, karena yang pengen saya contohkan di sini sekarang bukan lagi tentang khos tapi tentang taksis. Jadi pada perkuliahan ini kita nanti akan fokus ke taksis. Untuk taksis itu sendiri, apa itu taksis? Pakai short semua ya, short taksisun ya. Taksis itu adalah mengeluarkan sebagian satuan-satuan yang masuk di dalam lafadz yang Mukhasis adalah dalil yang menjadi dasar dari pegangan untuk adanya taksis tersebut. Mudahnya gini, taksis itu adalah proses untuk mengeluarkan sebagian satuan yang masuk di dalam lafadz yang Proses mengeluarkan, proses mengecualikan, proses mengkhususkan, proses untuk mengeluarkan, ya, proses untuk mengeluarkan ikhraj gitu ya. Adapun kalau mukhasis itu adalah pelakunya, alatnya, failnya, sesuatu yang digunakan untuk melakukan taksis. Artinya dia adalah dalilnya, dalil yang menjadi dasar landasan dilaksanakannya taksis. Itulah mukhasis. Mukhasis adalah dalil yang menjadi dasar pegangan untuk adanya pengeluaran atau taksis tersebut. Kalau tidak pengen definisi yang terlalu panjang, taksis itu intinya mengeluarkan satuan dari lafadz yang Mukhasis adalah alat untuk melakukan taksis. Yang penting dalam perkuliahan ini bukan Anda menghafalkan semua itu, tapi yang paling penting adalah nanti dalam praktiknya, nanti kita akan melaksanakan yang namanya praktik. Artinya dari contoh-contoh yang ada mampu untuk mendefinisikan seperti apa itu nanti taksis yang seperti yang contohnya itu nanti seperti apa saja, seperti itu. Karena kita ingin mendalami tentang taksis, mohon maaf masih error Microsoft Word saya, bentar. Oke,
Yang pertama, macam-macam am dilihat dari taksisnya dulu. Jadi kalau kita pengen berbicara am, maka am itu sebetulnya pasti memiliki taksis. Suatu kalimat tidak ada yang am secara mutlak. Kalimat lafat yang am itu tidak ada yang am secara mutlak, walaupun kalau di dalam kajian usul fikih ada yang dia itu tetap terhadap keumumannya, tapi nanti pun ini akan kita bahas. Jadi pada intinya ada 3 macam am dilihat dari taksisnya, yaitu am yang tetap pada keumumannya, yang selanjutnya adalah am yang dikehendaki taksis, yang ketiga adalah am maksus. Saya tidak akan menjelaskan secara terperinci mengenai am yang dikehendaki taksis sama am yang maksus ini, karena keduanya sebetulnya sama-sama memiliki taksis, tapi nanti penjabarannya cukup advance, artinya tidak akan saya bahas di dalam semester 1 sebetulnya. Nanti karena Anda memang mata kuliahnya usul fikih dasar, saya tidak akan jauh-jauh ke sana. Tapi yang jelas nanti akan saya beri gambaran untuk melakukan analisa bagaimana suatu lafadz yang dilakukan taksis. Yang pertama kita akan bahas dulu yang ini. Am itu ada yang tetap pada keumumannya. Oke, yang pertama ya. Jadi am itu terdiri atas 3 tadi dikatakan. Yang pertama adalah al-baqi ala umumihi. Lafadz am yang tetap terhadap keumumannya. Tapi di sini qala al-qadi Jalaluddin al-Balqiani di sini mengatakan bahwasanya izma ma min amin illa wa yatakhayyalu fihi at-taksis. Artinya apa? Ma min amin, tidak ada dari suatu lafadz am di mana lafadz am tersebut kecuali ada sesuatu taksis yang melingkupinya, yang menyampurinya, yang bersama dia. Artinya sebetulnya tidak ada lafadz yang am itu secara mutlak. Pasti ada pengkhususannya walaupun tidak tertulis secara mutlak. Contohnya misalnya, sini ada contoh lafadz am yang dia itu tetap pada keumumannya. Contoh ya, faqauluhu ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakum, ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakum. Surat Al-Hajj ayat 1. Ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakum. Di sini dikatakan artinya ini itu ada suatu kewajiban manusia untuk bertakwa kepada Tuhannya. Ini kan ittaqu, ini kan fi'il amr yang tidak lain, dulu pernah kita bahas dalam kaidahnya, kalau ada fi'il amr itu pada umumnya itu adalah salah satu bentuk dari bentuk amr yang menunjukkan pada perintah untuk menaati Tuhan. Siapa yang diperintahkan? An-nasu. Jadi an-nasu ini adalah contoh dari lafadz yang am. An-nasu lafadz dari am karena alif lamnya adalah alif lam jinsiyah. Artinya siapa yang diperintahkan untuk bertakwa kepada Tuhannya? Seluruh jenis manusia tanpa terkecuali. Jadi ini adalah contoh dari ayat yang menyatakan, yang di dalamnya mengandung lafadz am yang tetap pada keumumannya. Tetap pada keumumannya di sini perlu digarisbawahi adalah secara nas ya. Secara nas, secara tulisan, secara teks itu enggak ada taksisnya, tidak dikhususkan. Artinya semua manusia wajib untuk bertakwa. Tapi di sini dikatakan tadi pada kaidah tadi, ma min amin illa yatakhayyalu fihi at-taksis. Ma min amin illa yatakhayyalu fihi at-taksis. Artinya apa? Dalam suatu lafadz am itu pasti memiliki taksis walaupun tidak tertulis. Ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakum, sebetulnya walaupun tidak ada taksisnya, tapi secara konteks ya, qad yakhussu minhu ghairul mukallaf. Jadi di sini dikatakan walaupun tidak tertulis, tapi tentu saja qad yukhassu minhu ghairul mukallafi. Tentu saja dikhususkan minhu, apa yang dikhususkan? Ghairul mukallaf. Artinya orang-orang yang belum mukallaf, yang tidak mukallaf. Misalnya orang yang belum balik, anak kecil, orang gila, orang yang tidak berakal. Mereka semua tentu saja termasuk dalam ghairu mukallaf. Artinya mereka tidak terbebani untuk melakukan yang namanya ittaqu rabbakum atau bertakwa kepada Tuhannya. Walaupun tidak tertulis kan gitu.
Jadi karena tidak tertulis maka dikatakan sebetulnya lafaz tersebut al-baqi ala ummihi atau tetap terhadap keumumannya, lafaz am yang tetap pada keumumannya. Artinya apa? Tidak ada nas yang secara tertulis, dalil yang tertulis yang menunjukkan pengkhususannya. Walaupun secara makna, secara konteks pasti ada yang dikecualikan. Contohnya di sini, qad yakhussu qad yukhassu ghairu mukallaf. Orang-orang yang tidak mukallaf itu tentu saja dikecualikan dari orang-orang yang harus ittaqu rabbakum, bertakwa kepada Robnya. Oke. Jadi itu adalah jenis yang pertama ya, jenis yang pertama tentang khos, tentang am dengan taksis ya, am dengan taksis. Jadi am yang tetap pada keumumannya. Oke, itu adalah jenis yang pertama. Tapi pada jenis yang pertama ini ya, al-baqi ala umumihi. Ya. Nah, pada intinya gitu. Jadi al-baqi ala umumihi ini contohnya. Ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakum. Walaupun tadi ya secara konteks ini pun tentu saja dikecualikan ghairu mukallaf. Sebetulnya ini juga dalam kehidupan sehari-hari itu sangat banyak sekali ya, sangat banyak sekali contohnya. Misalnya ketika ada suatu aturan saya memberikan aturan kepada seluruh orang di keluarga saya. Misalnya saya memberikan aturan, pokoknya tidak ada siapapun yang boleh membuka brankas lemari saya, misalnya gitu. Saya mengatakan tidak boleh ada satu orang pun yang membuka brankas lemari saya. Sebetulnya dari kalimat itu pun sebetulnya saya pribadi itu mengkhususkan. Saya mengkhususkan kepada diri saya untuk membuka brankasnya. Artinya tidak semua orang dikecualikan karena saya sendiri boleh untuk membukanya. Kan gitu. Artinya dalam semua lafaz am, kan saya mengatakan siapapun nggak boleh membuka brankas milik saya. Tapi walaupun saya mengatakan siapapun nggak boleh, tapi toh nyatanya saya boleh untuk membuka brankas tersebut. Artinya saya mengecualikan diri saya, walaupun saya tidak mengatakan secara eksplisit. Tapi secara tidak langsung saya mengatakan pula bahwasannya hanya saya yang boleh, kan gitu. Nah itu namanya ma min amin illa yatakhayalu fihi at-takhsis. Artinya dalam setiap lafaz am sebetulnya pasti ada yang namanya takhsis walaupun tidak tertulis. Dan yang tidak tertulis inilah yang disebut sebagai al-baqi ala umumihi. Karena takhsisnya itu hanya secara akal ya, secara akliyah. Secara akliyah itu pasti ada yang namanya takhsisnya. Oke, itu tentang macam yang pertama. Lalu yang kedua, macam yang selanjutnya adalah am yang dikehendaki takhsis dan am yang al-asani wa asalis ya, am yang dikehendaki takhsis ya, al-amu al-muradu fihi al-maksus. Yang kedua adalah al-amu al-maksus. Untuk dua hal ini sebetulnya perbedaannya itu ada pada ranah hukumnya, Jadi saya tidak akan terlalu panjang untuk menjelaskan di sini, tidak akan menjabarkannya. Yang pengen saya jelaskan nanti selanjutnya adalah tentang am yang ditakhsis gitu aja mudahnya. Jadi kan kalau kita gambarkan ada tiga ya tadi ya, ada tiga macamnya. Yang pertama ada am yang tetap pada keumumannya, lalu am yang dikehendaki takhsis sama am yang maksus. Nomor 2 dan nomor 3 ini sebetulnya ya kita katakan ini adalah am yang secara teks itu ada takhsisnya, kan mudahnya gitu. Nah sekarang kita akan membahas ini, am yang secara teks ada takhsisnya. Kalau ada takhsisnya maka pasti ada mukhasis, kan gitu. Ada takhsis, ada mukhasis. Nah mukhasis di situ ada dua. Yang pertama mukhasis yang muttasil, yang kedua mukhasis yang munfasil. Kembali lagi yang tadi, apa itu mukhasis? Mukhasis adalah dalil yang menjadi takhsisnya, yang menjadi alat untuk melakukan takhsisnya. Contoh yang paling gampang yang dulu dijadikan contoh yang pertama, wal asri innal insana lafi khusrin illa, semua manusia itu berada di dalam kerugian, illal ladzina amanu. Nah, dalil illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr ini adalah mulai dari illah itu adalah mukhasis. Karena itu adalah dalil yang mengeluarkan, yang mengkhususkan. Nah, itu namanya mukhasis. Dan kalau dalilnya itu bersambung sebagaimana contoh yang barusan, itu disebut sebagai mukhasis muttasil.
Kalau dalilnya terpisah, mungkin ada di ayat yang lain, terpisah di surat yang lain, atau terpisah di hadis, bukan di Al-Quran, atau bahkan terpisah di ijma atau di qiyas, di tempat-tempat lain, intinya tidak langsung bersambung, maka dikatakan mukhosis tersebut mukhosis yang munfasil. Nah, sekarang kita akan masuk ke mukhosis muttasil ya. Jadi kita ke teksnya dulu. Kalau di teksnya di sini dikatakan amal mukhosis, ini contohnya banyak sekali. Kenapa ini contohnya banyak? Karena memang nanti tujuan dari perkuliahan ini yang penting Anda itu mampu untuk melakukan mampu untuk melakukan analisa dari suatu contoh. Dari suatu contoh mampu melakukan analisa mana takhsis, mana mukhosis. Lalu yang selanjutnya proses takhsisnya bagaimana, lafadz amnya yang mana, nah itu yang penting. Nah sekarang, summa al-mukhosis. Al-mukhosis lahu imma muttasil wa imma munfasil. Ada kalanya mukhosis itu bersambung, ada kalanya mukhosis itu berpisah atau berbeda tempat. Fal muttasil, adapun yang bersambung atau muttasil, di sini ada khamsatu waqa'at fil Quran. Jadi ada 5 pembagiannya. Ada 5 pembagiannya kalau kita berbicara konteks Al-Quran. Ya memang kita tentu saja fokusnya ke Al-Quran dan As-Sunnah ya. Jadi kita bisa pakai referensi ini. Jadi untuk takhsis, untuk mukhosis itu ada 5 pembagiannya. Yang pertama, ahaduha, yang pertama adalah al-istisna, pengecualian. Nanti yang kedua itu ada yang namanya al-wasof atau sifat. Yang ketiga ada asyarat atau syarat. Lalu ada al-ghoyah atau tujuan. Yang terakhir nanti ada al-badal atau badal al-ba'ad mingkul atau syek mingkul juga bisa. Badal syek mingkul atau badal ba'ad mingkul atau badal gitu aja. Badal itu hanya pengganti. Jadi secara garis besar kalau kita lihat dari sisi jenis-jenis dari mukhosis muttasil itu ada 5 maaf. Yang pertama adalah mukhosis muttasil yang istisna, pengecualian, wasf, pensifatan, lalu syarat, ismu syarat jawab ya, pensyaratan, memberikan syarat kepada kepada si amnya tadi, lalu ada ghoyah, tujuan, lalu ada terakhir ada badal syek mingkul atau ba'ad mingkul, pengganti. Langsung kita ke contohnya. Yang pertama adalah tentang syarat al-istisna. Mencoba untuk mengeluarkan waladina yu'minuna al-muhsonat summa lam ya'tu. Oke, ini konteksnya terlalu terlalu panjang. Saya cari konteks yang cukup gampang kita. Nah, ini aja yang paling gampang ya. Ini contoh yang paling gampang untuk menggambarkan tentang gambaran dari mukhosis muttasil istisna. Ada pada surat Al-Qasas ayat 88. Kullu syai'in halaka illa wajhah. Segala sesuatu segala sesuatu halikun akan hancur illa wajhah, kecuali wajah Allah, kan gitu. Jadi kullu syai'in halikun, segala sesuatu akan hancur ya, kecuali wajah-wajahnya Allah. Wajah di sini bukan berarti Allah punya wajah sebagaimana manusia ya. Di sini adalah ayat mutasyabihah. Jadi ini artinya, maksudnya itu adalah Allah itu sendiri tidak akan hancur, tapi semua selain Allah pasti akan hancur, halikun. Di sini kullu syai'in. Jadi dalam ayat ini ada lafadz amnya. Lafadz amnya yang ini, kullu syai'in. Kullu syai'in ini lafadz yang am. Lalu kita bertanya, kalau ada am, maka ini adalah am yang ditakhsis. Pertanyaannya, mana takhsisnya? Mana mukhosisnya? Nah, mukhosisnya itu illa wajah ini. Mulai dari illa wajah ini. Ini adalah mukhosisnya. Atau dalil yang menjadi
menjadi pengecualiannya, menjadi pengkhususannya. Di sini dikatakan segala sesuatu akan hancur, itu secara am. Tadi secara am, kullu syai'in artinya segala sesuatu, enggak terkecuali kan gitu. Tapi ternyata dikecualikan, ada mukhosisnya, illa wajah. Ada mukhosisnya. Sehingga terjadi proses yang namanya taksis. Taksis adalah mengeluarkan wajah, mengeluarkan Allah, atau mengkhususkan Allah terhadap kullu syai'in halaka. Artinya Allah tidak akan termasuk dari kullu syai'in yang hancur. Allah tidak akan masuk dalam segala sesuatu yang hancur. Itu namanya proses taksis. Saya ulangi cara menganalisanya. Kullu syai'in halikun illa wajhah. Kullu syai'in ini adalah lafadz amnya. Lafadz am ini punya taksis, punya mukhosis. Mukhosisnya adalah illa wajhah. Dari illa wajah ini, mukhosis ini dia ada yang namanya taksis. Bagaimana prosesnya? Proses taksisnya adalah illa wajah itu mengeluarkan wajah, yaitu Allah. Mengeluarkan Allah dari lafadz amnya, yaitu segala sesuatu. Kullu syai'in halikun yang hancur. Itu prosesnya. Jadi tadi ya, ada lafadz am, ada mukhosis, ada proses taksisnya. Proses taksis adalah mengeluarkan satuan dari lafadz amnya. Jadi bisa dikatakan semuanya akan hancur kecuali Allah, mudahnya gitu. Yang kedua, al-wasf dengan menggunakan sifat. Contohnya di sini ada pada surat An-Nisa ayat 23, wariba ibukum allati fi hujurikum, ya, fi hujurikum min nisaikum allati adkhaltum bihin. Oke. Ini merupakan potongan ayat yang pada awal ayatnya dikatakan hurimat alaikum ummahatukum, ya. Hurimat alaikum ummahatukum wa banatukum wa akhwatukum, terus sampai itu ya, wariba ibukum allati fi hujurikum min nisaikum allati adkhaltum bihin. Oke. Jadi dalam potongan ayat ini itu nanti kita bisa meneliti apakah ini itu lafadznya itu mengandung lafadz am dan mana mukhosisnya. Jadi dalam ayat ini pada surat An-Nisa ayat 23, wariba ibukum ini termasuk orang-orang yang diharamkan untuk dinikahi bagi seorang laki-laki. Jadi yang diharamkan itu ada ibu, ada anak perempuan, lalu ada siapa? Mertua dan seterusnya, ibu sesusuan, anak sesusuan dan seterusnya. Nah, ini wariba ibukum ini termasuk dari orang-orang yang diharamkan untuk dinikahi oleh seorang laki-laki. Dan kalau dilihat dari bentuknya, riba ibukum ini juga bentuk dari am, yaitu riba ibun ini adalah jamak dari anak tiri, ya. Jadi ini adalah jamak, isim jamak yang diidhofahkan dengan kum, dengan isim nakiroh. Artinya ini dari sisi bentuk ini juga sudah memenuhi dari macam-macam dari sigot atau bentuk am itu sendiri. Artinya kalau kita bertanya manakah lafadz amnya, wariba ibukum. Wariba ibukum ini adalah lafadz am. Atau alati ini juga bisa dikatakan sebagai lafadz yang am, yaitu isim mausul, karena isim mausul ini juga merupakan bentuk dari lafadz yang am. Selain itu kita juga bisa katakan tadi ini kan merupakan am, di mana am ini pasti memiliki taksis, dan dalam contoh ini taksisnya itu yang tertulis, artinya ini merupakan contoh lafadz am yang ditaksis. Tapi ditaksisnya bukan seperti tadi yang menggunakan lafadz ila, kecuali, ila, seterusnya gitu ya. Tapi ini ditaksis dengan menggunakan kata fi hujurikum min nisaikum allati dakhaltum bihin, gitu ya. Jadi ada penjelasnya, ada pengkhususannya. Jadi anak-anak tiri ini tidak sembarangan anak tiri.
anak tiri yang diharamkan untuk dinikahi itu adalah yang fi hujurikum, yang dalam pemeliharaan, yang diberi nafkah, yang diberi makan dalam pemeliharaannya. Selain itu, min nisaikum allati dakhaltum. Artinya anak tiri ini dari istri yang sudah dukhul, yang sudah melakukan hubungan suami istri. Jadi kalau si istri yang punya anak tiri tadi kok belum melakukan percampuran hubungan, belum melakukan hubungan suami istri, maka sebetulnya anak tiri itu belum dikatakan diharamkan. Jadi diharamkannya ketika anak tiri tersebut dalam pemeliharaan, sifat yang pertama itu dalam pemeliharaan, lalu sifat yang kedua, istri atau ibu dari si anak tiri tadi itu sudah dukhul dengan si suami, sudah melakukan hubungan suami istri. Jadi ini namanya mukhosis dengan wasaf, dengan sifat ya, mukhosis dengan pensifatan. Karena memang alati itu kan sebetulnya kalau dalam bahasa Indonesia kan artinya yang ya. Jadi memang setelah kata alati itu biasanya menjadi sifatnya. Sifatnya apa? Fi hujurikum min nisaikum, fi hujurikum min nisaikum. Terus maaf ini kok berubah. Fi hujurikum min nisaikum, terus ini berpindah ya. Alati fi hujurikum min nisaikum alati dakhaltum bihin. Intinya itu. Oke, itu adalah contoh dari yang kedua, yaitu al-wasf. Yang ketiga adalah asyartu. Nahwu walladzina yabtaghunal kitaba mimma malakat aimanukum fakatibuhum an in. Nah ini dia, in alimtum fihim khairon. Jadi intinya kalau kita berbicara syarat itu selalu diakhiri dengan jika. Jadi ada kata, atau dalam bahasa Indonesia biasanya itu jika, kalau dalam bahasa Jawa itu pakai kata senajan gitu ya. Jika dia tahu bahwasannya di dalamnya itu suatu kebaikan gitu ya. Jadi ini berbicara tentang An-Nur ayat 33. Jadi An-Nur ayat 33 ini tentang bagaimana ada sebuah perintah tentang orang-orang yang tidak mampu untuk melakukan pernikahan, hendaklah untuk menjaga kesucian dirinya sampai Allah memberikan kemampuan gitu ya. Lalu pada pada potongan ayatnya tersebut, walladzina yabtaghuna, dan jika hamba sahaya yang kamu miliki itu menginginkan perjanjian, jadi hamba sahaya, walladzina yabtaghuna alkitaba mimma malakat aimanukum. Jadi ketika ada hamba sahaya yang menginginkan sebuah perjanjian untuk ditulis gitu ya, fakatibuhum, maka buatlah perjanjian kan gitu. Maka berikanlah kepada mereka perjanjian tersebut. Perjanjian tersebut hendaklah kamu buat perjanjian kepada mereka. Lalu di situ ada persyaratannya. Jika kamu mengetahui ada kebaikan pada mereka. Mana syaratnya? Yang ini. Jika kamu mengetahui ada kebaikan di mereka. Kalau contoh di dalam bahasa Indonesia misalnya, silakan Anda tidak mengikuti perkuliahan ini jika misalnya kalian sakit, jika kalian berhalangan ada acara keluarga, nah misalnya gitu. Jadi alasan-alasan tersebut itu kan mengecualikan siapapun mahasiswa di kelas saya boleh tidak mengikuti perkuliahan jika, kan gitu. Jadi siapapun boleh jika, tapi ada jikanya, ada syaratnya, artinya ada taksisnya, ada pengkhususannya. Tidak semata-mata siapapun diperbolehkan untuk tidak mengikuti perkuliahan. Udah semuanya berarti boleh, mau ikut boleh, enggak juga boleh. Enggak seperti itu, ada jikanya. Jika berhalangan ada acara keluarga atau jika sakit, kan gitu. Nah, jika seperti ini merupakan syarat yang diberikan agar keumumannya tadi berlaku, kan gitu. Nah, ini contoh dari taksis, mencoba mengkhususkan tetapi dengan menggunakan
Syarat ini biasanya ditandai dengan kata in, salah satunya. In itu kan dalam bahasa Arab artinya jika. In alimtum fihim khairon. Oke. Jadi contoh yang lain di sini, alaikum itu hadur, ini in taroka khairon. Ini sama aja lah. Jadi pada intinya menggunakan kata in juga, jika. Oke, ini hanya sebuah contoh saja. Jadi pada intinya kalau takhsis mukhasis yang dengan dalam bentuk syarat itu dia menggunakan kata jika, senajan. Kalau bukan kalau sih ya. Kalau itu biasanya kalau untuk sesuatu pengandaian. Memang ada dua macam sih. Jika ini bisa di depan, bisa di belakang. Dan jika itu untuk jika yang syarat ini bisa dikatakan dia itu merupakan kalimat yang sebetulnya bermakna Jawa sih, Jawanya itu senajan gitu. Jadi pada intinya dia merupakan syarat yang mencoba untuk mengkhususkan, dan memang harus paham konteks kalimatnya. Arabi al-ghayah. Jadi yang keempat adalah mukhasis dalam bentuk yang dia bermakna tujuan. Contohnya di sini adalah qatilul ladzina la yu'minuna billahi wala bil yaumil akhir illa qaulihi hatta ya'tu al jaziyah. At-Taubah ayat 29. Coba saya cek dulu versi lengkapnya. Oke, jadi pada versi lengkapnya ini cukup panjang sebetulnya. Qatilul ladzina la yu'minuna billahi wala bil yaumil akhir illa qaulihi sampai pada lafaz hatta yu'tu al-jizyah, ya, hatta yu'tu al-jizyata, sehingga mereka membayar pajak. Jadi ini konteksnya itu pada zaman dulu. Di zaman dulu ada orang-orang yang tidak beriman, dalam arti di sini adalah orang-orang kafir dhimmi, ya, kafir yang damai. Tapi mereka itu menolak untuk, ya intinya mereka itu ya akan didamaikan, ya. Jadi di sini ada perintah untuk memerangi orang-orang yang tidak beriman dan juga orang-orang yang tidak beriman pada Allah dan yaumil akhir. Tetapi di situ ketika hatta ya'tu al-jizyah, sehingga mereka memberikan pajak. Ketika mereka sudah memberikan pajak, maka mereka statusnya menjadi kafir yang dhimmi, kafir yang tidak perlu diperangi, seperti itu. Jadi ada pengkhususannya, ya. Oke. Lalu contoh yang lain di sini ada wala ru'usakum atau coba contoh yang lain, wakulu washrobu hatta yatabayyana lakum, atau yang ini aja yang gampang ya, wala taqrabuhunna hatta yathurna. Oke. Jadi tidak diperbolehkan untuk mendekati mereka. Mereka itu siapa? Mereka adalah orang-orang yang barusan ditalak dalam masa iddah. Hatta yathurna, sehingga mereka sudah suci. Artinya sudah suci, sudah selesai masa iddahnya, kan gitu. Jadi tidak boleh mendekati mereka, gitu ya. Fa wala taqrabuhunna. Di situ ada lafadz amnya, lalu ada yathurna, atau yang ini aja lah ya, alladzina. Nah, ini yang paling gampang sih. Ya, jadi di sini ada perintah untuk memerangi alladzina. Alladzina ini siapa? La yu'minuna billahi wa la bil yaumil akhir. Sampai ada terusan-terusannya nanti. Yang jelas ini adalah lafadz amnya. Lafadz amnya ada mukhasisnya. Mukhasisnya mana? Ini dia. Am, yaitu menerangkan mengenai orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan hari akhir. Lalu ada mukhasisnya hatta yu'tu al-jizyata, sehingga mereka memberikan jizyah atau pajak. Nah, mukhasis ini merupakan proses taksis dari alladzina. Artinya proses taksisnya berlaku seperti ini. Orang-orang hatta yu'tu al-jizyah, ketika orang tersebut sudah memberikan jizyah, maka itu mengecualikan, menjadi pengecualian dari orang-orang yang diperangi di dalam diperangi dalam hal tadi yang tidak beriman dan juga tidak beriman kepada Allah dan juga hari akhir. Qatilu di sini sebetulnya ya artinya itu kan memerangi di sini bukan berarti kok membunuh dan seterusnya, artinya ya ditegasi, mudahnya seperti itu. Jadi jangan terlalu ekstrim mengartikan sesuatu ya.
hatta yu'tu al jizyata, ini mukhasis yang mencoba mengeluarkan dari satuannya. Satuan mana? Satuan alladzina. Artinya apa? Terjadi proses taksis dari mukhasisnya. Proses taksisnya bagaimana? Proses taksisnya adalah mengeluarkan orang-orang yang tidak beriman tadi, mengeluarkan ketika mereka sudah membayar jizyah, maka mereka tidak lagi masuk dalam kategori alladzina yang diperangi. Seperti itu proses taksisnya. Yang selanjutnya al-khamis adalah badal atau dengan pengganti. Penggantinya ada ba'at min kul. Badal itu kalau Anda tahu ada ba'at min kul, ada kul min kul, ya, ada gholat. Nah, ini yang termasuk ba'at min kul. Ini kajian nahwu ya, tapi intinya gini, badal itu dia adalah pengganti. Pengganti itu maksudnya dia menggantikan isim yang sebelumnya. Isim yang dimaksud di sini adalah isim yang bersifat am tadi. Contohnya di sini adalah walillahi 'alan nasi, diwajibkan kepada manusia. Dan untuk Allah 'alan nasi, ya, diwajibkan, intinya manusia itu diwajibkan untuk apa? Hijjul baita, hijjul baita, diwajibkan untuk melaksanakan ibadah haji. Annasu ya, alan nasi artinya kepada manusia semuanya tanpa terkecuali. Annas ini lafadz yang am juga, alif lamnya alif lam jinsiyah. Kepada annas merupakan jamak dari insan, jadi jamak yang mendapatkan alif lam jinsiyah ini bentuk dari am. Lalu ada mukhasisnya apa? Mukhasisnya dalam bentuk badalnya manistato'a ilaihi sabila. Annas ini dibadali dengan man ini artinya orang, annasu ini juga artinya manusia, kan gitu. Manusia ini dibadali dengan manistato'a ilaihi sabila, artinya dikhususkan. Yang wajib untuk melakukan ibadah haji itu siapa? Manistato'a ilaihi sabila, orang-orang yang mampu, ilaihi kepada orang tersebut, sabila kepada ibadah haji, sabila prosesnya, perjalanannya, waktunya, kekuatannya, kesehatannya, hartanya itu mampu untuk masuk ke dalam untuk melaksanakan ibadah haji. Jadi pada intinya pada ayat ini ada lafadz amnya ini annasu. Lalu ada mukhasisnya ini manistato'a ilaihi sabila, mukhasis dalam bentuk badal. Lalu proses taksisnya bagaimana? Manistato'a ilaihi sabila menyatakan bahwasannya orang-orang yang mampu untuk melaksanakan ibadah haji itulah yang mampu. Itu merupakan pengkhususan dari annasu, mengkhususkan dari semua manusia. Artinya nggak semua manusia itu diwajibkan, tapi orang-orang yang mampu terhadap proses atau perjalanan atau harta dalam melaksanakan ibadah haji, gitu ya. Jadi itu ada lalu mukhasis, proses taksisnya bagaimana. Oke. Lalu yang terakhir tentang mungfasil, sedikit gambaran. Kalau mungfasil itu dia intinya mukhasisnya terpisah dengan amnya, di mana lafadz mukhasisnya ini kadang ya ayat ukhra berada pada ayat yang lain, pada mahal yang lain atau pada tempat yang lain. Wahaitsu ya, au haditsin fi mahalin ukhra, fi mahalin akhar, atau au haditsin, atau di dalam hadis, atau di dalam ijma, atau di dalam qiyas. Jadi Al-Quran itu dia bisa dikhususkan dengan qiyas, bisa dikhususkan dengan ijma, bisa dikhususkan dengan hadis, bisa juga dengan ayat yang lain di dalam Al-Quran atau di surat yang lain, ya. Untuk ini saya nggak perlu menjelaskan di sini. Pada intinya kasusnya seperti tadi, bentuknya pun nanti akan intinya dia mencoba untuk mengkhususkan. Misalnya satu ayat menyatakan demikian dengan secara umum, lalu ayat yang lain, hadis yang lain, atau dalam ijma, dalam qiyas ternyata menyatakan oh ini dikhususkan untuk yang ini, dikecualikan untuk yang ini. Nah, itu bisa seperti itu. Saya tidak akan sampai ke sana biar tidak terlalu rumit pembahasannya, cukup sampai sini saja. Cukup sampai wal khomis, yaitu sampai pada mukhasis mutasil pada bagian kelima ini.
Untuk tugasnya, saya minta Anda untuk mencari satu contoh. Untuk paling gampang yang pertama aja. Satu contoh dari mukhosis yang mutasil yang istisna. Berarti mukhosis yang mutasil yang pengecualian di dalam Al-Quran maupun hadis, terserah. Jadi silahkan cari suatu ayat Al-Quran ataupun hadis yang di dalamnya ada lafadz amnya, ada mukhosis dalam bentuk pengecualian. Cari yang gampang aja dengan kata ilah. Lalu Anda terangkan mana amnya, mana mukhosisnya, bagaimana proses taksisnya. Saya ulangi, carilah contoh ayat atau hadis yang di dalamnya itu mengandung lafadz am yang ada mukhosis istisnanya, mukhosis pengecualian. Lalu setelah Anda menemukan, Anda terangkan mana lafadz amnya yang pertama. Yang kedua, terangkan mana mukhosisnya, dalil mukhosisnya dari mana ke mana. Lalu yang terakhir itu adalah taksisnya, prosesnya bagaimana. Itu yang ketiga. Anda bisa meminta bantuan Google kalau hanya untuk mencari. Tapi kalau untuk menerangkan seperti ini, Google nggak bakal tahu. Jadi silahkan Anda cari contohnya, Anda bisa tanya-tanya dimanapun, referensi, buku, bahkan internet manapun. Tapi yang paling penting tadi nanti jelaskan mana amnya, mana mukhosisnya, bagaimana proses taksisnya. Saya kira itu, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.